Dipermainkan dinasti Ducati, dipermalukan Honda. Dia bukan Marc Marquez yang kita kenal, tetapi keadaan memaksanya untuk lebih berhati-hati. Dengan 5 kecelakaan di Sachsenring yang masih membekas dalam ingatannya, pembalap asal Catalan ini menghadapi Assen dengan sebuah pelajaran. Honda tidak mungkin untuk dikuasai dan mentalitas Marquez telah berubah secara radikal. Ia juga tidak terbantu oleh fakta bahwa ia tiba di lintasan Belanda dengan sejumlah cedera fisik yang tidak menyenangkan. Rasa tidak nyaman pada jari, pergelangan kaki, dan tulang rusuk kedua. Namun, meski telah berkendara dengan hati-hati, Marquez telah terjatuh 2 kali akhir pekan ini. Akhir pekan ini bukan akhir yang positif bagi Marc Marquez. Begitu dia tiba, dia mengakui bahwa tidak ada lagi pemikiran untuk memperebutkan gelar kejuaraan dunia, bahkan untuk berada di posisi 5 besar. Tujuannya telah berubah lagi dan yang ada di benaknya hanyalah mengembangkan motor untuk tahun 2024. Dengan waktu yang jauh dari kompetitif, hari Jumat ini Marquez kembali mengalami kecelakaan Sabtu ini di tengah-tengah Q1. Total sudah 14 kali kecelakaan dalam 8 Grand Prix. Kecelakaan kedua di Assen adalah yang paling mengejutkan dan tidak pernah lebih baik dari itu. Dalam upaya mencari waktu yang kompetitif untuk melanjutkan ke Q2, Marquez menyusul Enea Bastianini. Pembalap Ducati itu pada satu titik di lap melakukan kesalahan dan mulai mencari celah untuk kembali melaju. Sementara Bastianini melihat ke belakang, Marquez yang menempel di belakangnya tanpa sadar membalasnya. Saat ia melihat ke depan, Honda yang dikendarainya bertabrakan dengan Ducati, membuat pembalap asal Catalan itu tersingkir dari Q1. Dengan kemunduran lain yang ditambahkan ke dalam daftar Marquez, ia akan memulai dari urutan ke-17 dalam sprint dan balapan panjang. Harapan di baik di sirkuit Assen tidak ada. Meski harapan untuk menang sudah lenyap. Pembalap asal Catalan itu menegaskan bahwa ia berkomitmen 100 untuk meraih kemenangan dan sudah berpikir untuk terus bekerja keras di sisa musim ini agar siap untuk 2024. Tidak ada motivasi, tetapi disitulah Anda harus menarik kemauan dan pengorbanan. Itulah satu-satunya cara untuk membalikan situasi. Ini membuat frustrasi, tapi tidak akan selalu seperti ini. Saya telah kembali ke jalur yang benar melalui beberapa kecelakaan. Tetapi begitulah olahraga ini. Dunia balap terus berkembang. Jelas Marquez pada hari Jumat. Seperti yang dilaporkan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino, dari sirkuit Belanda. Jorge Lorenzo berbicara kepada MotoGP tentang nasib Marc Marquez. Juara dunia 5 kali ini berbicara dengan Nick Harris di MotoGP tentang situasi kejuaraan dunia saat ini. Termasuk situasi Marc Marquez dengan Honda setelah kekalahan di Grand Prix Sachsenring dan 13 kecelakaan yang ia alami di Grand Prix yang ia ikuti. Termasuk kecelakaan hari ini di latihan bebas di Assen. Ini sulit. Prediksi kami untuk Grand Prix Jerman adalah bahwa Marquez akan menang. Atau setidaknya bertarung untuk meraih kemenangan. Tetapi akhirnya semuanya berubah dan dia mengalami banyak kesulitan dan kecelakaan. Serta kecepatan yang buruk. Tapi kami selalu mengatakan ini adalah MotoGP dan semuanya mungkin terjadi, ujar Jorge Lorenzo. Dia mengalami banyak kecelakaan, tapi saya pikir situasinya sangat sulit dan rumit. Dia tidak menemukan perasaan dengan motornya. Dia tidak pernah mengalaminya dan ini adalah pengalaman baru baginya. Tapi waktu akan membantu Marc untuk pulih, ujar Jorge Lorenzo memahami betul situasi mantan rivalnya di atas lintasan. Topik lain yang dibicarakan Jorge adalah kata-kata kontroversial Jack Miller di akhir GP Jerman. Kita semua tahu bagaimana Jack ketika berbicara. Terkadang dia sangat lucu. Terkadang komentarnya tidak cocok dengan rider atau tim lain. Terutama jika Anda menerimanya untuk menyerang Anda, canda Jorge. Yang melanjutkan, tapi saya rasa semua orang mengerti bahwa ketika Anda mengalami momen sulit, Anda bisa berbicara dengan marah dan kesal.
Selain itu, Haris dan Jorge mengambil kesempatan untuk mengenang kembali momen terkenal Lorenzo di tahun 2013. Nick Harris ingin mengingatkan pembalap Spanyol itu tentang momen hebatnya di Jerman pada 2013, di mana dia mengalami patah tulang selangkah dan setelah menjalani operasi, dia kembali ke sirkuit untuk balapan. Saya tidak akan pernah lupa ketika 10 tahun yang lalu, di tahun 2013, Anda mengalami kecelakaan di hari Kamis, terbang ke Barcelona, dan kemudian kembali ke sirkuit untuk balapan, kata Nick sambil tersenyum. Ya, sebenarnya itu adalah hari yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya tidak akan melupakan balapan itu, tapi saya rasa itu tidak akan terjadi lagi. Sekarang peraturannya berbeda, sudah berubah. Mereka lebih ketat dalam hal kesehatan para pembalap. Dalam kasus saya, itu sangat gila, jujur saja. Saya masih berusia 25 tahun dan saya tak ingin kehilangan poin dari Stoner dan Marquez. Semua yang saya bayangkan di kepala saya sehari sebelum balapan terjadi di lintasan. Tindakan ini mencerminkan kekuatan pikiran, pungkas Jorge Lorenzo. Setelah 5 kali terjatuh dan harus mundur dari Sachsenring, Marc Marquez kembali ke Assen. Namun pendekatannya berbeda. Tentu saja, dia sudah ditanya tentang masa depan MotoGP-nya. Marc Marquez mengalami lebih dari sekedar patah tulang kecil di ibu jari kirinya dan memar di pergelangan kaki kanannya dalam kecelakaan saat pemanasan di Sachsenring. Di Assen pada hari Kamis, juara dunia 8 kali ini juga melaporkan bahwa ia mengalami cedera tulang rusuk. Meski demikian, ia dinyatakan fit oleh dokter tim untuk mengikuti balapan di sirkuit Assen, Belanda. Tentu saja saya telah melampaui batas akhir pekan ini, ujar pembalap Spanyol berusia 30 tahun itu mengenang kegagalan di GP Jerman. Tapi selama 3 hari terakhir di Madrid bersama dengan tim medis dan fisio saya, kami melakukan pekerjaan yang sangat baik. Pergelangan kaki adalah salah satu masalah yang paling besar karena mengalami peradangan. Namun kami telah bekerja dengan baik dan saya rasa itu tidak akan menjadi masalah besar. Dan memang benar saya mengalami patah tulang pada ibu jari, tetapi untungnya hanya pada ruas terakhir, jadi itu tidak akan menjadi masalah besar.